Hai guys, pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Cuman dalam kegiatan gua kali ini aku mau buat vlog cara pembuatan dodol tradisional ya, asal kampungku. Dan kebetulan kali ini aku masih mau membersihkan media masaknya ataupun wajan ataupun kuali yang akan nanti kita gunakan dalam pembuatan dodol ini. Cuman di kampung aku namanya kelamai, nggak tahu nanti di kampung teman-teman apa namanya, dan aku juga nggak tahu. Nanti teman-teman bisa komen nama di kampung teman-teman itu apa ya, dan bagaimana nanti keseruan kita dalam membuat ataupun mengaduk dodol ini. Nanti teman-teman jangan sampai skip videonya, itu diikuti terus ya, biar nanti ketahuan seperti apa. Sampai nanti masak nanti kita langsung videoin semuanya ya, bagaimana keseruannya. Jangan di skip, tonton terus sampai habis, oke? Oke, hai teman-teman, dan kita jumpa lagi setelah kita bersihin tadi media masak untuk kita pembuatan kelamai ya. Dan sekarang aku mau review ke teman-teman cuman di sini adalah bahan baku yang kita gunakan ataupun bahan yang nanti kita olah untuk menjadi sebuah masakan ataupun kelamainya nanti ya. Yang pertama itu yang perlu kita gunakan itu ataupun bahan baku yang kita gunakan nanti untuk menciptakan kelamai adalah ini, santan kelapa ya. Yang pertama itu adalah santan kelapa. Santan kelapa kira-kira kurang lebih sebanyak ini. Dia untuk takaran 3 kilo tepung. Nah, 3 kilo tepung ya. Yang pertama itu adalah santan kelapa. Yang kedua itu adalah tepung. Di sini yang kita gunakan media untuk itunya bahan bakunya adalah tepung. Nah, ini yang kedua, dan di sini kita menggunakan tepung bukan sembarangan. Di sini kita gunakan tepung ketan, dan ketan yang kita gunakan itu adalah ketan hitam ya teman-teman ya, seperti ini. Dan yang ketiga itu adalah gula aren. Nah, seperti ini, karena kita menggunakan karena di kampung biasanya orang menggunakan gula aren karena yang kita buat ini adalah makanan tradisional, juga kita menggunakan bahan-bahan alami semua yang ada di kampung itu ya, menggunakan gula aren. Dan teman-teman jangan ragu, ini adalah gula aren. Contoh gula aren di kampung seperti ini. Jadi setelah jadi orang-orang di sini ataupun mengemas gula aren itu menggunakan media daun pisang, cuman daun pisangnya udah tua ya teman-teman ya. Dan teman-teman juga penasaran pasti bertanya-tanya ya, ini apa gitu ya, seperti madu. Dan ini juga adalah gula aren, cuman ini gula aren yang udah dicairkan ya. Kalau yang ini dia beku, dan yang ini adalah yang udah dicairkan. Dan nanti bagaimana keseruan ataupun cara kita untuk mengaduk semuanya sampai jadi sebuah makanan, jangan di skip videonya ya, langsung ditonton aja terus. Nanti akan ketahuan sebagaimana caraku ataupun cara kami membuatnya. Oke, jangan di skip, ikuti terus ya. Dan kita udah mau masukin nih bahan baku pertamanya ya. Ini adalah santan kelapa. Wow. Yang kedua itu adalah bahan kita, tepung ya, media tepung yang mau kita masukin di sini. Dan semuanya. Setelah kita masukin itu kita aduk, dan kebetulan tadi aku sudah cuci tangan, udah bersih, udah steril ya. Wow. Dan semua ini adalah nantinya sebelum kita hidupin apinya, tepung dan santan ini kita harus aduk rata dulu, jangan sampai ada yang gumpal gitu. Dan ini kita tambahkan garam sedikit supaya nanti kita merasakan ada rasa gurih gitu ya. Karena segala sesuatu ataupun masakan yang manis tanpa ada garam, campuran garam itu rasanya kurang enak. Oke. Setelah semuanya tercampur ya, antara tepung sama santan, dan selanjutnya kita masukin gula. Ini gula aren, kelihatan kan gulanya.
sekarang kita mau masukin gulanya lagi. Oke. Gulanya satu persatu. Kita lanjutkan masukin gulanya lagi. Kita masukin, kita aduk lagi ya. Sampai dia encer. Inilah proses pemilahan kayu bakar buat membuat kelamai. Terlihat mamang-mamang ini sudah membawa mamang kayu. Dengan video sinematik. Terus. Baik teman-teman, alhamdulillah semua bahan baku sudah teraduk dan sudah tercampur semua. Sekarang kita udah proses memasak ya, dan apinya juga udah kita nyalakan. Dan proses memasak ini lumayan membutuhkan waktu panjang, karena proses masakan ini biasanya itu kita membutuhkan waktu 5-6 jam sampai dia nanti menjadi seperti gumpalan. Dan semua bahan baku itu udah menggumpal, bahkan mengeras gitu ya. Tidak ubahnya seperti dodol gitu. Dan bagaimana prosesnya nanti teman-teman ikuti saja, jangan di skip videonya, diikuti terus ya. Bisa dilihat teman-teman, sekarang dia udah mulai menggumpal ya. Dan ini masih lama sih, baru sepertiga dari perjalanan kita lewati. Bumbunya nih bang, ngurak nih, kelamoy. Abis ngormas di runcaknya. Baik teman-teman, sekarang kita udah berada di pertengahan proses pemasakan ya. Nah, sekarang udah kelihatan kan sudah mulai mengental. Ini diperkirakan kira-kira kita butuh waktu untuk betul-betul masak untuk bisa dikonsumsi nanti kira-kira 3-4 jam lagi ya. Dari tadi posisinya masih posisi air, nah sampai posisi seperti ini, dan aku juga merasa udah lumayan sekali. Baik teman-teman, setelah perjalanan panjang untuk masak kelamainya dan separuh masak, aku mau ngerasain atau mau nyoba gimana rasanya ya. Dan biasa yang kita gunakan itu adalah sendok legend untuk mencobanya. Ayo kita coba. Dan penampakannya separuh masak seperti ini ya. Nah.
Kelihatan kan? Nah, aku coba dulu ya. Kita coba. Oke. Come on guys. Anjir. Panas bos. Tapi enak. Main enak. Mantap. Rasanya itu agak lembut gitu, teksturnya itu masih lembut karena dia baru separuh masak. Cuma nanti kalau udah masak mungkin udah mengeras ataupun udah beku gitu, dia teksturnya mungkin agak kasar. Karena sekarang ini masih agak separuh masak seperti ini. Rasa enaknya. Baik teman-teman, sekarang kita udah masuk pertengahan ataupun penghujung acara ya. Penghujung acara, bukan sih. Cuman apa yang kita buat tadi ini udah mau matang ya. Dari warnanya itu putih, sekarang udah kelihatan, teman-teman bisa lihat tuh, udah mulai menghitam ya. Dan ini tadi udah tinggal sedikit. Dan lumayan mengaduk ini dari tadi butuh tenaga yang ekstra. Karena semakin lama dia akan semakin mental dan membeku ya. Nah, dan pertanda kalau dia udah mulai matang itu ada teman-teman. Kalau dari orang-orang di kampung itu pertandanya itu pakai daun pisang. Kalau dia udah ditempelin gini, nah dia nggak lengket lagi, berarti dia udah nggak lama lagi dia udah mulai matang ya. Ini pertandanya kalau dia udah mulai matang ya. Nah sebentar lagi kita akan hentikan mengaduknya, udah mulai matang dan super duper capek sekali. Nah, dan satu lagi kalau dia udah ditarik gini, kalau dia udah putus seperti tadi, berarti dia udah mulai matang. Oke, nah nanti udah bisa kita nikmati gimana rasanya. Baik teman-teman, sekarang kita udah melihat hasil dari apa yang kita kerjakan tadi, dan sekarang udah berubah warnanya dari tadi putih, dan sekarang teman-teman bisa lihat udah menghitam ya, dan ini udah mau masak. Nah, dan kelihatan tuh ketika diangkat ya. Dan ini adalah salah satu makanan khas tradisional dari kampung aku ya. Di sini namanya ulame atau kelamai ya. Bisa dilihat, teman-teman bisa lihat tuh berapa jauh perubahan warnanya ya. Dan betul kan apa yang aku bilang tadi, kita mulai tadi dari jam 1, sekarang udah mulai dekat jam 6 sore itu baru mau hampir masak. Dan ini juga belum finish, belum selesai semuanya, belum masak betul ini. Dan kita masih perlu untuk mengaduknya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi sih. Cuma sebentar lagi kita akan selesai ya. Oke baik teman-teman, finally semuanya udah selesai. Dari awal tadi kan udah diikuti ya, dan sekarang apa yang kita aduk tadi udah selesai dan dia udah jadi dodol atau kelamai ya. Dan sekarang udah siap konsumsi, dan teman-teman bisa lihat beda jauh kan perubahannya, dari tadinya putih sekarang udah berubah warna jadi hitam gini ya. Dan teman-teman nanti bisa komen langsung di bawah ataupun kasih saran atau masukan ya, mana tahu ada mau ngasih masukan, mana tahu di daerah teman-teman nanti ada namanya beda dengan penamaan yang ada di kampung aku ya, bisa kasih saran atau masukan nanti ya, biar teman-teman yang lain nanti yang pada nonton itu bisa tahu. Dan supaya teman-teman tahu, ini adalah salah satu makanan khas tradisional dari kampung aku ya. Dan tadi kan udah aku kasih tahu namanya ya, kelamai. Dan dia seperti ini. Kita mau coba dulu sedikit. Mantap. Oke, sampai di sini saja, dan tunggu terus ataupun saksikan terus video-video yang aku buat, mana tahu nanti teman-teman tertarik ataupun terhibur dengan ini. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini biar sama-sama kita bisa membangun channel ini supaya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk
banyak orang tentunya ya. Oke, see you next again. Oke.